Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berjumpa lagi pada materi pendidikan kewarganegaraan. Kita lanjutkan video pembelajaran part 2 pada bab 3, perumusan dan pengesahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Arti penting UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Setiap negara mempunyai UUD dengan tujuan yang diharapkan oleh masing-masing negara tersebut. Konstitusi yang dimiliki oleh negara di dunia ternyata amat beragam bentuk dan susunannya. Ada yang menggunakan muqaddimah atau pembukaan, ada pula yang tidak. Dan ada yang terdiri dari banyak pasal, dan ada pula yang hanya terdiri dari beberapa pasal. Kesemuanya sangat tergantung dari maksud para pendiri negara masing-masing dalam mengatur kehidupan ketatanegaraan. Sebagai ketentuan yang mengatur kehidupan ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar merupakan sumber utama hukum tata negara suatu negara. Oleh karena itu, konstitusi selalu memiliki corak nasional dari masing-masing negara. Hen van Marsseven dan Ger van der Tang, Sri Sumantri, tahun 1998, mengemukakan bahwa selain sebagai dokumen nasional, konstitusi juga sebagai alat untuk membentuk sistem politik dan sistem hukum negara sendiri. Sri Sumantri pada tahun 1998 mengemukakan bahwa Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis merupakan sebuah dokumen formal yang berisi hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau, tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa, pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan baik untuk waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Suatu keinginan dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin. Meskipun setiap negara memiliki UUD dan isinya berbeda-beda, namun pada dasarnya setiap UUD mengatur materi yang merupakan ciri yang harus dipenuhi bagi suatu konstitusi yang benar, sebagaimana dikemukakan oleh J.K. Steinberg, yaitu adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara, ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental, adanya pembagian dan pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental. Miriam Burdiajo mengatakan bahwa setiap undang-undang dasar memuat ketentuan-ketentuan mengenai soal-soal sebagai berikut. Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam negara federal, pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah negara-negara bagian. Prosedur menyelesaikan masalah pelanggaran yurisdiksi oleh salah satu badan pemerintah dan sebagainya. Hak-hak asasi manusia, prosedur mengubah undang-undang dasar. Ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar. Hal ini biasanya terdapat jika para penyusun undang-undang dasar ingin menghindari terulangnya kembali hal-hal yang baru saja diatasi. Misalnya, munculnya seorang diktator atau kembalinya suatu monarki. Selain itu, dijumpai pula bahwa Undang-Undang Dasar sering memuat cita-cita rakyat dan asas-asas ideologi negara yang oleh penyusun UUD untuk mengungkapkan cerminan semangat dan spirit rakyat negara tersebut dan mewarnai seluruh naskah Undang-Undang Dasar itu. Sejak akhir abad ke-19, UUD dianggap sebagai jaminan paling efektif bila kekuasaan
tidak akan disalahgunakan dan hak-hak warga negara tidak dilanggar. Kemudian muncullah istilah konstitusionalisme untuk menandakan suatu sistem asas-asas pokok yang menetapkan dan membatasi kekuasaan dan hak bagi yang memerintah dan yang diperintah. Karena mereka mempunyai pandangan bahwa seluruh aparatur serta aktivis kenegaraannya harus ditujukan kepada tercapainya masyarakat komunis. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasarnya mempunyai fungsi berganda sebagai dikemukakan di atas. Dengan demikian, arti penting UUD 1945 bagi bangsa Indonesia adalah sebagai landasan struktural penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia. UUD 1945 mengatur penyelenggaraan negara dan tugas serta wewenang badan-badan yang ada dalam penyelenggaraan negara Republik Indonesia. Para pendiri negara Republik Indonesia telah sepakat bahwa untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan harus diadakan Undang-Undang Dasar atau konstitusi sebagai bagian dari hukum dasar untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945. Semua tokoh yang menjadi anggota BBUPKI maupun PKI tentu memiliki peran yang besar dalam perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Para tokoh itu merupakan putra terbaik bangsa yang mewakili kelompok dan masyarakatnya pada waktu itu. Mereka menjadi wakil bangsa Indonesia yang memiliki kemampuan dan visi ke depan untuk kebaikan bangsa. Insinyur Soekarno sebagai anggota BBUPKI, sebagai ketua panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, berperan dalam mengusulkan rumusan dasar negara Indonesia yang diberi nama Pancasila. Selain itu, Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno juga menyampaikan usul dasar negara. Usul ini disampaikan pada 1 Juni 1945 yang kemudian dikenal sebagai Hari Lahir Pancasila. Usul Soekarno sebenarnya tidak hanya satu, melainkan 3 buah usulan calon dasar negara, yaitu 5 prinsip, 3 prinsip, dan 1 prinsip. Soekarno pula lah yang mengemukakan dan menggunakan istilah Pancasila. Pada rumusannya ini dan saran seorang ahli bahasa, Muhammad Yamin, yang duduk di sebelah Soekarno. Oleh karena itu, rumusan Soekarno di atas disebut dengan Pancasila, Trisila, atau Ekasila. Soekarno juga berperan sebagai ketua penyelidik usul-usul perumusan dasar negara atau Panitia 9 yang berhasil merumuskan Piagam Jakarta dan lainnya. Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai anggota BBUPKI, sebagai ketua Panitia Perancangan Keuangan dan Perekonomian, sebagai anggota penyelidik usul-usul perumusan dasar negara atau Panitia 9 yang berhasil merumuskan Piagam Jakarta, memberi usulan tentang wilayah negara. Dr. Rajiman Widyodiningrat sebagai ketua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Mr. Muhammad Yamin pada sesi pertama persidangan BBUPKI yang dilaksanakan pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Beberapa anggota BBUPKI diminta untuk menyampaikan usulan mengenai bahan-bahan konstitusi dan rancangan negara Republik Indonesia yang akan didirikan. Pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin menyampaikan usul dasar negara di hadapan sidang pleno BBUPKI, baik dalam pidato maupun secara tertulis yang disampaikan kepada BBUPKI.
Profesor Dr. Supomo. Beliau duduk sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Setelah BPUPKI dibubarkan dan dibentuk PPKI, ia juga sebagai Ketua Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar dan lainnya. Mr. Ahmad Subarjo. Beliau termasuk tokoh penting dalam sejarah perjuangan Indonesia dalam memproklamasikan kemerdekaan. Terkenal sebagai konseptor naskah teks proklamasi dan pembukaan UUD 1945. Ia merupakan salah satu anggota panitia kecil atau panitia 9 yang berhasil merumuskan Piagam Jakarta dan juga sebagai anggota PPKI. Beliau juga merupakan konseptor yang ikut menyumbangkan pikirannya dalam penyusunan naskah proklamasi kemerdekaan, yaitu kalimat pertama yang berbunyi, "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Demikian video singkat pembelajaran yang dapat Bapak sampaikan. Selamat belajar. Saya harap tetap semangat mengikuti pembelajaran dari rumah walaupun tidak pernah bertemu dengan gurunya. Saya harap kalian tetap semangat. Demikian, Assalamualaikum.